Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu di sini kami pemakaran membahas sistem proporsional dan distrik. Yang dimana di makalah kami ini ada pemakalah yang akan membahasnya yaitu yang pertama saya Maulidia Marmatona, yang sebelah kiri saya itu Teti Ariska, dan sebelahnya lagi Balkis, dan selanjutnya Muhammad Afrizal Asari Purba. Sedangkan yang satu lagi Muhammad Radi itu nggak datang karena sakit. Jadi di sini kami membahas sistem pemilihan yang ada di dunia ini. Sebelum masuk ke dalam sistem tersebut, sistem pembahasan, maka kami akan membuat suatu pengantar di mana negara kita kan merupakan negara yang demokrasi, di mana pemilihan umum itu dianggap sebagai partisipasi rakyat. Jadi untuk menyalurkan partisipasi rakyat ini, maka ada sistem yang diatur dalam pemilihan tersebut, yaitu sistem distrik ataupun sistem proporsional. Jadi kita akan melihat di sini yang mana sih khususnya untuk negara Indonesia atau Malaysia yang mana yang menekankan sistem pemilihan ini. Maka ini akan kami bahas secara lebih lengkap selanjutnya. Ya, adapun yang pertama itu mengenai sistem pemilihan distrik, di mana sistem distrik ini itu satu wilayah kecil atau yaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas atau suara yang terbanyak. Jadi diibaratkan di contoh, kita masuk ke contoh seperti di IAIN, di UN. Ini diibaratkan satu wilayah. Jadi kita bagi menjadi lima wilayah. Satu wilayah dibagi menjadi 5 daerah distrik, yaitu daerah Fakultas Syariah, Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah, dan PB, di mana setiap wilayah ini mencalonkan satu orang yang untuk menduduki kursi tersebut. Jadi ketika dalam pemilihan distrik ini, maka setiap suara yang dicalonkan setiap wilayah, misalnya saya diwakilkan dari Fakultas Syariah, sedangkan Teti dicalonkan dari Fakultas Dakwah, Balkis dicalonkan dari Fakultas Tarbiyah, dan Hafiz dicalonkan dari Fakultas Usuluddin. Jadi ketika suara saya yang terpilih terbanyak, saya mencapai 60%, sedangkan Teti 30%, Balkis 20%, Hafiz 50%, maka suara yang terbanyak itulah yang menjadi pemenang, yaitu suara saya 60%, dan suara yang lainnya itu akan dihapuskan, dan yang paling rendah itu akan dihilangkan. Jadi gitu kalau mengenai sistem distrik. Selanjutnya mengenai sistem proporsional akan dibahas dengan teman saya. Yaitu sistem proporsional, di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Ya, itu maksudnya yaitu memilih beberapa wakil dianggap sebagai satu kesatuan dalam sebuah wilayah. Misalnya dalam sebuah wilayah, maka diadakanlah sistem pemilihan dalam sebuah wilayah, dan masing-masing wilayah itu menentukan suaranya berdasarkan kuota persentase dari suara itu. Misalnya partai A mendapatkan persentase 60%, maka dia akan mendapatkan 6 kursi. Partai B 50%, maka akan mendapatkan 5 kursi. Dan partai C misalnya 1%, maka akan mendapatkan 1 kursi. Jadi tidak ada suara yang tidak dapat kursi. Masing-masing akan mendapatkan, dan tidak ada suara yang tersisa atau terbuang dengan percuma. Masing-masing memperoleh kursi. Sebagaimana di Indonesia memakai sistem proporsional. Seperti kita ketahui, misalnya contoh kasus ya, misalnya di kampus kita ini, di UIN ini, ya kan, ada pemilihan pemilu raya. Maka masing-masing calon itu ada beberapa calon, ada 5 kandidat di sana dari berbagai partai, ada 5 partai di sana. Jadi masing-masing mereka mengadakan sebuah pemilihan, dan hasil pemilihan itu masing-masing, misalnya partai A mendapatkan sekian persen, dan sekian persen itulah disesuaikan dengan kursi dan kuota dari jumlah pemilih. Misalnya pemilihnya ada 100.000, dibagi dari 100.000 itu dibagi kepada 5 partai tadi. Jadi masing-masing mendapatkan suara sebagaimana presentasi suaranya. Mungkin itu. Di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari distrik dan proporsional. Yang pertama itu kelebihan untuk distrik. Di sini sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kosong itu dileburkan hanya 1. Yang kedua itu distrik itu merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh seluruh komunitasnya dan menjadi pemilih lebih akrab.
Dan yang ketiga itu bagi partai besar lebih mudah mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemennya. Dan untuk kelemahan sistem distrik, itu yang pertama ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi partai. Hal ini menyebabkan partai besar berkuasa. Dan yang kedua itu partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang. Dan yang ketiga untuk kelemahan sistem distriknya itu wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya daripada nasional. Dan untuk kelebihan sistem proporsional itu yang pertama dianggap lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursi di parlemen. Dan untuk kekurangan sistem proporsionalnya diantaranya ada beberapa. Banyak partai bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Hal ini menyebabkan sulitnya mencapai stabilitas politik dalam parlemen karena partainya harus menyandarkan diri pada koalisi. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau sistem distrik itu kan misalnya ada satu provinsi dan 10 distrik atau 10 wilayah. Jadi yang diperebutkan hanya satu kursi. Sedangkan proporsional tadi itu memiliki wilayah dalam satu kesatuan yang memperebutkan 10 kursi dengan misalnya kelompok A mendapatkan suara 60%, maka dia mendapatkan 6 kursi. Sedangkan untuk misalnya kelompok B mendapatkan suara 30%, maka mendapatkan 3 kursi seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan makalah, sistem pemilu distrik dan proporsional dapat disimpulkan. Sistem distrik satu wilayah kecil iaitu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas suara terbanyak. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografi. Sistem proporsional satu wilayah besar iaitu daerah pemilihan memilih beberapa wakil multi-member konstituensi. Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Perbezaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahawa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbezaan dalam komposisi perwakilan dalam parlimen bagi masing-masing partai politik. Dari penjelasan makalah kami tadi itu mengenai sistem proporsional dan distrik, dapat disimpulkan bahwa perbedaan di antara kedua sistem tersebut yaitu terletak pada penghitungan suaranya. Jadi kita lihat dalam penghitungan suara distrik itu memiliki siapa yang paling minoritas pemenangnya, maka dia yang akan menjadi pemenang. Sedangkan proporsional itu beda. Proporsional itu kemenangan itu dibagi atas persentase atau kuartal suara yang didapatkan mereka. Jadi demikianlah hasil presentasi dari makalah kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.